Ini cukup. Oke, Laras. Oke, halo Mangni. Jadi videonya Mangni itu sekarang foto-fotonya bukan di kampung lagi ya. Ya kalau dulu paling kampung, Denpasar, Kute gitu ya, pantai. Sekarang foto-fotonya rata-rata adalah. Oke nih, gimana kabarnya? Hai Blinga, bagus. Selamat malam teman-teman, kita berjumpa lagi ya. Jadi luar biasa presenter kita hari ini. Jadi selalu standby ya, selalu ready setiap kali dipanggil, luar biasa. Siap pakai ya. Oke, nih mungkin ceritakan dong dikit gini, karena saya lihat itu ya, saya juga mengulik itu sebenarnya. Kadang kita lupa bahwa bagaimana seandainya kalau kita tidak mengambil keputusan, apa yang Mani rasakan sekarang, dan bagaimana kalau seandainya ini tidak mengambil keputusan ya dulu. Silakan nih yang punya waktu cerita ya, silakan ya. Oke, makasih Blinga. Oke teman-teman, selamat malam ya. Perkenalkan, nama saya Mani. Jadi saya adalah salah satu member dari Bali. Nah jadi yang Pak Anyane itu adalah kakak kandung saya sendiri teman-teman. Jadi di awal saya diajak untuk menjalankan bisnis ini, itu saya memang menolak. Karena kenapa? Saya sudah ada di zona nyaman. Nah mungkin ada di antara teman-teman yang sekarang lagi bekerja, itu merasakan apa yang saya rasakan. Nah, jadi karena setiap bulan itu kita bekerja, kita dapat gaji, terus kita tidak ada tantangan. Tetapi apa sih yang membuat saya itu happy banget di bisnis ini, teman-teman? Karena yang pertama, kalau misalnya kita kerja, itu kan kerjanya 8 jam sehari. Nah, jadi kalau misalnya di Biogreen itu kita kerjakan bisnis ini sesuai dengan waktu kita. Kita mau kerjakan pagi, mau kerjakan siang, kerjakan sore sampai malam, itu terserah kita. Tapi kalau di tempat kerja, saya itu terikat waktu, itu yang pertama. Terus yang kedua, dari segi gaji. Nah, kita tidak bisa menuntut bos kita itu harus bayar gaji setiap hari, tidak bisa. Nah, jadi gajinya itu sebulan sekali. Nah, selain itu di bisnis ini yang luar biasa, kenapa saya akhirnya berhenti kerja? Karena Pak Anyane bilang, kamu dapat gaji sebulan di sana, 5 juta di sini, teman saya 1 hari 5 juta. Wih, saya langsung panas teman-teman. Di situ saya mikir, apa saya bisa ya? Tapi saya berpikir, kakak saya saja bisa. Kenapa saya tidak bisa? Akhirnya di sana saya mulai mencoba, tapi tentunya itu bukan hal yang gampang, teman-teman. Kita perlu belajar, kita manut, apa yang diarahkan oleh leader kita ikuti, apa yang dievaluasi oleh leader kita juga mau berubah. Nah itu yang saya rasakan, jadi bisnis ini benar-benar membawa saya itu menuju ke impian. Karena gini ya teman-teman, di saat saya bekerja itu saya sempat punya keinginan untuk membeli sebuah rumah. Nah tapi kita tahu bahwa untuk membeli sebuah rumah itu bukanlah hal yang gampang, harganya mahal, kalaupun nyicil, cicilannya juga mahal. Nah kalau di tempat kerja dulu dapat gaji sebulan, tanggal 1 dapat gaji, tanggal 5 bayar utang, tanggal 10 sudah kasbon. Nah, ada nggak yang merasakan seperti itu? Nah, saya rasakan seperti itu. Jadi, bisnis ini luar biasa. Bisnis ini bisa merubah ekonomi saya dari yang tidak punya apa-apa, yang belum punya rumah. Akhirnya saya bisa membeli sebuah rumah lewat bisnis Biogreen ini. Jadi, luar biasa banget sih, Blinga. Ya. Oke, coba seandainya nih ya, seandainya kalau kan banyak orang yang ragunya mereka bisa atau enggak. Mereka berpikir bisa atau enggaknya, bukan berpikir kalau saya sukses gimana gitu ya. Coba Mani, apa yang kalau saya tidak ikut di Biogreen, seperti apa nih sekarang? Coba. Ya, nah kadang-kadang gini teman-teman, jadi memang di awal saya pun berpikir seperti itu, bisa nggak? Karena apa? Kita kan melihat latar belakang kita melihat kemampuan kita. Nah, saya pun merasa bahwa saya itu tidak bisa jualan, bisa nggak saya jualan? Terus bicara dengan produk yang harganya lumayan, tetapi akhirnya karena kita itu di bisnis ini, produk Biogreen itu luar biasa. Jadi apapun yang, karena di sini tuh kita disediakan training Zoom, training offline, itu kita bisa pelajari sebenarnya semua, yang penting kita mau. Nah, seperti yang saya rasakan, kalau saya tidak mengambil keputusan, teman-teman, saya yakin 100%
saat ini saya masih bekerja di luar sana dengan gaji 3 juta sampai 4 juta sehari. Saya nggak akan berada di titik ini. Tetapi memang banyak orang merasa nggak mampu. Tapi kalau kita ada keinginan, kita semangat untuk belajar, apapun kita bisa pelajari. Nggak ada sesuatu itu langsung pintar, langsung bagus, nggak. Semua pelan-pelan, hari ini ada kekeliruan, besok kita belajar lagi, besok ada kekeliruan, kesalahan, kita belajar lagi. Akhirnya kita akan menjadi pintar dan kita akan menjadi orang yang hebat, teman-teman. Nah, itu sih Blinga. Jadi sebenarnya tergantung diri kita ya, bagaimana kita itu melihat impian kita yang besar. Kita tidak akan bisa mencapai impian yang besar kalau kita berada di tempat yang kecil, nggak akan bisa. Seperti saya di tempat kerja nggak akan bisa. Nah, di sini bisa jadi kendaraan yang tepat buat teman-teman yang punya impian besar, yang ingin mewujudkan impiannya. Ini bisa jadi solusi. Ya. Kalau nggak salah, bosnya di restoran dulu bahkan bangkrut ya? Ya, langsung menutup, Bli. Karena dulu gini ya teman-teman, di tempat kerja itu saya yang handle di sana. Untuk pembelanjaan, untuk operasional, untuk pembukuan, itu semua saya yang handle. Di saat saya memutuskan untuk berhenti kerja, itu tempat kerja itu langsung di take over sama bosnya. Karena untuk mencari orang yang bisa untuk menghandle semua itu nggak gampang. Yang perlu gaji yang besar. Itu akhirnya langsung di take over, langsung berhenti. Oke. Itu berarti kalau di sana kan kemungkinan ya masih di tempat itu ya dengan gaji berapa? Masih Apalagi 100% jamin. Karena waktu itu saya nyaman bekerja, nyaman tidak ada tantangan, nyaman dalam kekurangan. Nyaman dalam tidak nyaman ya, dinyaman-nyamankan gitu ya. Iya. Kalau ini, karena kan kita saat kita luar negeri, modelnya kita dapat holiday itu kan, kita tidak merasa bahwa kita ada di banyak negara gitu. Apa yang dirasakan dan udah ke negara mana aja tripnya? Ya, nah pertama kali gini ya teman-teman ya, makanya kenapa saya merasakan hidup saya itu berubah ya. Pertama kali saya sempat telepon Pak Adriano waktu saya ada di Gili. Nah, biasanya di saat ekonomi seperti saya ya, yang menengah ke bawah, itu kita makan 100.000 itu udah termasuk mahal. Nah, di saat saya ke Gili, teman-teman, saya satu kali makan itu 600.000. Di sana itu saya berpikir, kok saya bisa ya mengeluarkan untuk makan malam aja saya bayar 600.000. Di sana saya berpikir, wih ternyata hidup saya ini udah ada perubahan, tidak seperti saya dulu. Nah, setelah itu mulai petualangan saya. Setiap di awal itu ada trip, itu saya selalu mengejar. Saya niatkan saya pasti akan bisa, saya akan berangkat. Dan pertama kali itu saya jalan-jalannya itu ke Cina. Nah, di saat di Cina itu teman-teman tahu nggak saya itu berpikir apa? Mungkin ini adalah perjalanan saya ke luar negeri yang pertama dan terakhir kalinya. Kenapa? Karena saya tidak tahu kapan saya bisa jalan-jalan ke luar negeri lagi. Tetapi itu ternyata pikiran saya nggak benar. Setelah ke Cina itu, saya tembus Turki, saya ke cruise, saya ke Thailand, terus saya ke Australia, yang membuat saya itu luar biasa teman-teman di saat saya itu dapat trip cruise. Biasanya saya melihat orang-orang yang di luar sana bekerja di kapal pesiar, wih kayaknya uangnya besar. Ternyata saya bisa menikmati loh fasilitas itu. Wih luar biasa, bangga banget. Makanya next time kalau ada trip harus kejar. Sekarang ada trip Korea, ayo kita kejar teman-teman. Tripnya luar biasa loh bersama Bayu Green. Happy, kita dimanja, dikasih uang sangu. Keren banget. Ya. Artinya gini nih ya, awalnya kita merasakan kita mau mencari uang, kan gitu, utama. Kemudian ternyata kita dapat kesehatan, kita dapat pertemanan, kita dapat sosialitas, nah itu, kita dapat banyak pengalaman, kemudian kita dapat trip. Ya. Jadi bisnis ini adalah sesuatu yang sangat komplit dalam satu bidang usaha, yang ada semua di dalamnya untuk amusement, untuk semua memanjakan kita gitu ya. Hanya berbalut di bisnis MLM. Nah banyak orang yang masih ragu karena ini MLM yang akhirnya membuat terdistract pikirannya. Jadi semoga teman-teman yang baru hadir di sini jangan lihat MLM-nya, tapi lihat value-nya. Karena kalau Anda bisa merasakan seperti kami teman-teman, Anda kan ngamuk lah.
pasti kan ngomong ke setiap orang. Ya jadi jangan terdistract pikiran kita bahwa MLM itu jelek. Itu yang dulu iya. Ya justru ayo kita ajak teman-teman kita yang di luar, ini berbeda ya dengan apa yang kita presentasikan tadi ya. Nah ini adalah adik kandung saya, Mangni itu adalah Komang Adnyani, saya Nengah Adnyana. Adnyani, saya punya kakak namanya Wayan Pujana. Ya jadi kakak saya kemarin ke tembus Thailand yang berangkat ipar saya, ya istrinya. Ya jadi kami bertiga ya sama-sama berjalan di bisnis ini. Nah jadi kalau seandainya bisnis MLM itu akan ada seumur-umur, itu berarti kita harus ngambil pilihan, benar nggak nih? Ya benar banget Bli, benar. Apa yang jadi gini ya. Nah jadi gini, kalau misalnya kayak saya rasakan, memang di luar sana itu banyak orang yang trauma Bli ya, tetapi yang saya rasakan, saya beruntung. Saya pertama kali ikut bisnis jaringan yang bagus, yang mantap, yang komplit. Nah, jadi makanya kenapa saya merasa bahwa bagi teman-teman yang sekarang itu merasa negatif ya dengan bisnis jaringan, BioGreen beda. Itu yang saya rasakan, saya yang tidak pernah di bisnis jaringan, yang tidak pernah menjalankan bisnis seperti ini, saya bisa. Apalagi Anda yang sudah berpengalaman di luar sana, pasti lebih luar biasa. Ya. Oke. Terima kasih Mangni. Thank you. Ya. Makasih Blinga, makasih teman-teman. Salam sukses ya, segera ambil keputusan dan jangan ragu bahwa BioGreen itu luar biasa. Oke, makasih Blinga. Makasih teman-teman. Bu Mang.